Lebur dalam lautan ma'rifat, tangisan jiwa yang menyaksikan Allah dan diri zahir. Ketika ruh lebur dalam lautan ma'rifat, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyaksikan diri yang zahir, maka sejatinya ruh itu telah menembus hijab-hijab kedirian, membakar segala sifat nafsu, menghapus segala rasa kepemilikan, dan mencampakkan segala ego yang selama ini menutupi cahaya hakikat. Pada saat itu, seorang hamba menyadari sepenuh-penuhnya bahwa tidak ada wujud hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat ketiga, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Penyaksian ini bukan sekadar ucapan lisan atau pengakuan akal, melainkan pengalaman rasa yang meruntuhkan segala tirai. Hamba akan merasakan betapa rapuhnya diri, betapa segala amal, segala ilmu, dan segala ibadah tidak memiliki arti apapun tanpa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ruh lebur, jiwa akan menangis dalam keharuan yang dalam, bukan tangisan kesedihan duniawi, tetapi tangisan kerinduan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini terselubung oleh dinding-dinding hawa nafsu dan keakuan. Seorang arif billah memaknai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengenal dirinya maka sungguh dia mengenal Tuhannya, sebagai jalan yang harus ditempuh melalui penyaksian batiniah, sehingga menyadari bahwa diri ini hanyalah tajalli atau perwujudan dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 154 disebutkan, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, mereka mati, bahkan mereka itu hidup, hanya saja kamu tidak menyadarinya. Ayat ini mengajarkan bahwa kehidupan ruhani itu abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kematian hanyalah perjalanan pindah makam. Demikian pula dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama hingga keempat ditegaskan, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Melalui ayat ini, seorang salik yang berjalan di jalan ma'rifat menyadari betul bahwa segala sesuatu hanyalah sandiwara zahir yang fana, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang kekal abadi, tempat segala sandaran. Ketika seorang hamba mencapai maqam ma'rifat ini, maka dirinya akan merasa malu yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab setiap nafas yang dihembuskan, setiap detak jantung, setiap kedipan mata, dan setiap getaran rasa, semuanya adalah milik dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu ini bukanlah sekadar perasaan psikis biasa, melainkan rasa malu ruhani yang menembus sumsum jiwa, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malulah kamu kepada Allah sebagaimana seharusnya malu kepadanya. Seorang yang sudah menyaksikan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ma'rifat akan memahami bahwa setiap gerak dan diamnya, bahkan lintasan hatinya, semuanya dalam pengawasan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lahirlah rasa takut dan harap yang seimbang, rasa kagum yang mendalam, serta rasa hina yang menyeluruh atas kehinaan diri. Pada tahap ini hamba akan sepenuhnya menyerah tanpa syarat, menerima segala takdir baik maupun buruk dengan lapang dada, dan menganggap segala yang datang adalah karunia yang harus disyukuri. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 128, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan kebaikan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ayat ini menegaskan kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi para salik dalam meniti jalan ma'rifat. Dalam ma'rifat, seorang hamba bukan hanya mengaku tiada Tuhan selain Allah, tetapi menyaksikan bahwa seluruh gerak semesta adalah manifestasi kehendaknya. Seorang arif tidak lagi terhijab oleh bentuk, sebab bentuk hanyalah bayangan. Mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap peristiwa, setiap makhluk, setiap hembusan angin, setiap tetesan hujan. Mata mereka adalah mata Allah, telinga mereka adalah telinga Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi, apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Hadis ini menunjukkan fana fi'illah, yakni lenyapnya sifat-sifat hamba dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh yang telah lebur akan memahami bahwa dirinya bukan lagi miliknya, tetapi sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba akan merasakan kefakiran mutlak.
Sebagaimana disebutkan dalam surat Fathir ayat ke-15, "Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Dan Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji." Dalam kesadaran tersebut, segala kehendak pribadi sirna, yang tersisa hanyalah kehendak ilahi. Inilah maqam tertinggi dalam perjalanan makrifat, di mana hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku, tetapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelaku mutlak. Tangisan haru yang muncul bukanlah tangisan kesedihan, tetapi tangisan kelegaan karena beban keakuan telah runtuh. Tangisan itu adalah wujud syukur dan penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 143 disebutkan, "Dan tatkala Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, 'Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau.' Tuhan berfirman, 'Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya, sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku.' Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, 'Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman.'" Ayat ini menggambarkan betapa dahsyatnya tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga gunung pun hancur. Demikian pula, ketika hamba menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata makrifat, seluruh struktur ego akan runtuh hingga ruh merasakan fana, lenyap. Seorang salik yang telah sampai pada makam ini akan malu untuk kembali pada sifat-sifat rendah, malu untuk menuntut dunia, malu untuk memperhitungkan pahala, sebab baginya yang utama hanyalah keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu itu mendorong hamba untuk terus berzikir, membersihkan hati, menjaga lisan, dan mengendalikan nafsu. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 41 hingga 42, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang." Zikir menjadi napas ruhani, menjadi penopang kesadaran tauhid yang murni. Melalui makrifat, hamba akan merasakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 156, "Dan rahmatku meliputi segala sesuatu." Dari sini lahir keyakinan bahwa semua yang dialami, baik suka maupun duka, adalah manifestasi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang arif tidak pernah berputus asa, tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, setiap detik menjadi momentum syukur, setiap langkah menjadi ibadah, setiap nafas menjadi zikir, hingga akhirnya ruh benar-benar lebur, tenggelam dalam lautan wujudnya. Itulah kenikmatan hakiki yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah disucikan. Ketika ruh berada dalam keadaan ini, hamba merasa malu untuk meminta dunia, malu untuk mengadukan kesusahan, karena semuanya sudah tampak sebagai kehendaknya yang maha sempurna. Hamba hanya tunduk, diam, menangis dalam sunyi, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu dekat, lebih dekat daripada urat leher, sebagaimana disebutkan dalam surat Qaf ayat 16. "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Maka pada puncaknya, hamba tidak akan lagi melihat dirinya, tidak lagi mendengar dirinya, tidak lagi merasa dirinya, sebab yang tampak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Inilah fana fillah yang sesungguhnya, ma'rifatullah yang murni, di mana seluruh hijab terangkat, dan ruh kembali kepada asalnya dalam keadaan suci. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ketika ruh benar-benar lebur dalam lautan makrifat, maka seluruh getaran rasa yang sebelumnya terkotori oleh hijab keakuan, syahwat dunia, dan keinginan hawa nafsu akan tersapu bersih oleh cahaya tauhid yang menyala tanpa henti. Pada saat itu, ruh menyadari bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang salik akan merasakan bahwa setiap langkahnya hanya terjadi karena iradah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 24. "Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah." Ayat ini menunjukkan betapa mutlaknya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu.
Hamba yang telah fana fi'illah memahami bahwa dirinya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, hanya sekadar bayangan yang muncul dan lenyap dalam lautan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menyaksikan hakikat ini, air mata akan mengalir deras, bukan sebagai ratapan, melainkan sebagai bukti bahwa hati telah mencicipi rasa malu yang paling dalam. Rasa malu ini adalah rasa malu spiritual yang tak bisa diukur dengan akal duniawi, sebab ia lahir dari kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehinaan mutlak diri. Dalam surat Yunus ayat 100, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada seorang pun yang beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya." Ayat ini menekankan bahwa keimanan bukan semata usaha logika atau kehendak manusia, melainkan murni anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan dalam hati hambanya yang dikehendaki. Seorang yang sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh wujud akan memahami bahwa setiap detik adalah ladang untuk mawas diri, setiap tarikan napas adalah kesempatan untuk bertobat, dan setiap kedipan mata adalah panggilan untuk terus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah." Hadis ini menjadi cermin bahwa semakin tinggi makam seseorang dalam makrifat, semakin tajam pula pengawasan batinnya terhadap dirinya. Dalam keadaan ini, ruh tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada makhluk atau pada peristiwa lahiriah, tetapi semata-mata pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada maqam ini, lahirlah rasa takut, khauf, dan rasa harap, raja yang seimbang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 49 hingga 50. "Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa azabku adalah azab yang sangat pedih." Dua ayat ini menegaskan bahwa hamba sejati hidup dalam keseimbangan antara takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harap akan ampunannya. Ketika rasa malu mendalam muncul, engkau akan melihat dirimu menangis haru, tubuh bergetar, hati berdegup kencang, sebab ruh sedang menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hijab. Inilah yang dikatakan dalam surat Qaf ayat 22, "Sesungguhnya kamu berada dalam kelalaian dari ini, maka kami singkapkan darimu hijabmu, maka penglihatanmu pada hari ini sangat tajam." Penyaksian yang tajam ini menghancurkan segala ilusi diri, memunculkan rasa hina yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau akan merasa malu untuk memohon urusan duniawi yang rendah, malu untuk memohon balasan surga semata, bahkan malu untuk mengeluh tentang penderitaan dunia, karena engkau menyadari semuanya adalah ujian cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 disebutkan, "Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya." Ketika makrifat ini terbit dalam hati, engkau akan merasa seakan dunia ini hanya setitik debu di lautan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir." Bagi seorang arif billah, dunia bukan tempat tinggal hakiki, tetapi sekadar tempat singgah untuk memperbanyak zikir, taubat, dan rasa syukur. Engkau akan malu untuk menonjolkan amal, sebab sejatinya amalmu hanyalah atas izin dan karunia-Nya. Dalam surat An-Nahl ayat 53 disebutkan, "Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya, dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan." Ayat ini menegaskan bahwa nikmat, ujian, kesenangan, dan kesulitan semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makrifat, hamba tidak lagi sibuk memperhitungkan pahala atau takut kepada neraka semata, melainkan seluruh tujuannya hanya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kisah para wali Allah yang berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut pada neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Dan jika aku menyembahmu karena berharap surga, maka haramkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu hanya karena Engkau, maka janganlah Engkau halangi aku dari melihat wajah-Mu." Doa ini menunjukkan ketulusan cinta yang murni, tidak lagi terikat oleh janji balasan atau ancaman azab. Dalam tahap inilah ruh benar-benar lebur, menyatu dalam samudera tauhid, merasakan kemerdekaan hakiki yang tidak bisa dilukiskan oleh lisan manapun. Pada saat ini, seorang hamba akan malu untuk membandingkan dirinya dengan makhluk lain,
sebab semua makhluk adalah tajalli sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang arif memahami sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Dalam keheningan makrifat, engkau akan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap nafas, di setiap getaran daun, di setiap butir pasir, bahkan di setiap denyut uratmu sendiri. Engkau akan sadar betapa jauhnya selama ini engkau darinya, betapa sombongnya dirimu yang merasa memiliki amal, merasa memiliki ilmu, merasa memiliki kekuatan. Ketika kesadaran ini menembus ke dalam relung jiwa, maka engkau akan menundukkan kepala, menangis dalam diam, dan berkata dalam hati, segala sesuatu milikmu ya Allah, tiada satu pun yang aku miliki. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ayat ini menegaskan bahwa hubungan makrifat adalah hubungan kesalingan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat kepada hamba yang mendekat kepadanya. Semua ini akan melahirkan rasa malu yang sangat mendalam, malu untuk menuntut balasan, malu untuk mendebat takdir, dan malu untuk merasa paling benar. Engkau hanya akan sibuk memperbaiki hati, menuntun nafas dalam zikir, membersihkan pandangan dari segala syubhat, dan terus-menerus memohon ampunan. Ketika ruh telah mencapai keadaan ini, maka ia benar-benar berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seorang arif tidak lagi berputus asa, sebab ia menyadari bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului murkanya. Maka engkau akan terus menangis dalam sujud, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh cinta, tanpa pamrih, tanpa harap balasan duniawi. Dan ketika nafas terakhir tiba, engkau akan pergi dalam keadaan tersenyum, karena ruh telah kembali kepada cahaya. Yang Maha Cahaya menyatu dengan kasih sayangnya, lebur tanpa bekas keakuan sedikitpun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Rabb yang Maha Tinggi, yang Maha Suci, yang Maha Esa, yang Maha Kekal lagi Maha Berdiri sendiri. Ketika ruh telah benar-benar larut dalam lautan ma'rifat, maka seluruh rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lenyap, sebab hanya tinggal satu rasa takut yang tersisa, yaitu takut tidak mendapatkan keridaannya. Seorang hamba akan menyadari bahwa takut kepada kemiskinan, takut kepada penyakit, takut kepada fitnah manusia, semuanya adalah bentuk kebodohan spiritual, sebab semua itu hanyalah sandiwara yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian untuk mengukur kadar tauhid sejati seorang hamba. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 disebutkan, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Ayat ini menjelaskan bahwa keimanan bukan hanya ucapan di lisan, tetapi harus dibuktikan dengan keteguhan hati dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ketika engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu, maka engkau akan malu untuk mengeluh, sebab segala sesuatu yang engkau hadapi adalah hadiah yang diatur langsung olehnya. Engkau akan menangis haru, menyadari betapa sabarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ini menutupi aibmu, menahan murkanya, dan tetap mencurahkan rahmat meski engkau berkali-kali lalai. Dalam surat An-Nisa ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Ayat ini menjadi cermin bagi seorang arif bahwa seluruh keburukan yang menimpa adalah buah dari kelalaian diri, sedangkan segala kebaikan murni adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh yang telah menyaksikan ini akan terus sujud, merendahkan diri serendah-rendahnya, karena merasa tiada daya dan upaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Hadis ini menjadi pelajaran agung bahwa seluruh amal ibadah, zikir, puasa, salat, haji, bahkan jihad, semua itu tidak akan cukup untuk membeli surga tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika ruh telah sampai di samudera ma'rifat, engkau akan merasa hina, bahkan lebih hina daripada tanah yang diinjak makhluk. Engkau akan malu untuk menuntut kemuliaan di mata manusia, sebab kemuliaan hakiki hanyalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha. Dalam surat Ali Imran ayat 160, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapa yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu?" Ayat ini menegaskan bahwa seluruh pertolongan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapapun yang berharap pada makhluk, ia akan tenggelam dalam kekecewaan. Ketika rasa malu itu merasuk dalam sukma, engkau akan merasa cukup dengan zikir, cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tertulis dalam surat Az-Zumar ayat 36. Bukankah Allah cukup untuk hambanya? Sebuah kalimat singkat yang mengandung samudera makrifat tak bertepi. Dalam keadaan ini, engkau tidak lagi memohon agar dipandang baik oleh manusia, tidak lagi berharap mendapat pujian, sebab engkau sadar bahwa seluruh pujian dan celaan adalah fata morgana yang akan lenyap di telan waktu. Ruh akan menjadi tenang, diam dalam kelapangan batin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam keheningan malam, ketika seluruh makhluk terlelap, seorang arif akan duduk sendiri, meneteskan air mata, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali. Sebab saat itulah puncak keintiman antara hamba dan Rabb-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang dicintai Allah: orang yang berperang di jalannya, orang yang sabar menghadapi ujian, dan orang yang bangun malam untuk bermunajat kepadanya. Dalam makrifat, seorang hamba akan selalu merasa diawasi, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 7, "Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana saja mereka berada." Kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap momen membuat ruh menjadi sangat sensitif, menangis ketika lalai, tersenyum ketika diingatkan, dan bergetar ketika menyebut namanya. Ketika ruh lebur, maka lenyaplah keinginan untuk dihormati, lenyaplah kecintaan pada dunia, dan lahirlah cinta yang tulus kepada seluruh makhluk, sebab engkau menyadari mereka semua adalah manifestasi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang arif akan memandang anak yatim dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang orang miskin dengan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memandang orang fasik dengan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah. Dalam surat Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Melalui zikir Asmaul Husna, seorang arif memperhalus batin, membersihkan hati, dan mengembalikan seluruh rasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hembusan napas menjadi zikir, setiap detik menjadi ibadah, setiap gerak menjadi tafakur. Inilah makrifat yang membuat ruh menangis haru, sebab sadar betapa lemahnya diri, betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa luasnya rahmatnya, betapa lembutnya kasihnya, dan betapa sabarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi makhluk yang selalu lupa dan berbuat salah. Maka lahirlah rasa malu untuk meminta selain ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa malu untuk mendebat takdirnya, rasa malu untuk menonjolkan amal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Ayat ini menjadi pelipur lara bagi ruh yang sedang diuji, sebab setiap ujian sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kadar kekuatan hambanya. Maka seorang arif akan menerima segala ketetapan dengan lapang dada, tetap istiqamah dalam zikir, sabar dalam ibadah, dan selalu berharap hanya pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam lautan makrifat yang dalam, ruh akan semakin menyadari bahwa hidup ini hanyalah sekejap, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Hiduplah di dunia seakan-akan engkau orang asing atau seorang pengembara. Hadis ini mengajarkan bahwa dunia bukanlah tempat menetap, melainkan hanya jembatan menuju keabadian. Maka engkau akan semakin melepas ikatan duniawi, memperkuat ikatan ruhani, hingga seluruh nafas hanya berisi kalimat tauhid yang murni. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha meliputi segala sesuatu, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Ketika ruh semakin lebur dalam samudra makrifat, maka lenyaplah sekat antara zahir dan batin, antara dunia dan akhirat, antara kesenangan dan penderitaan. Seorang arif akan melihat bahwa setiap penderitaan sejatinya adalah rahmat tersembunyi. Setiap kesusahan adalah jalan menuju penghapusan dosa. Setiap air mata adalah pintu dibukanya keintiman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 156, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ayat ini bukan sekadar bacaan di bibir, melainkan kalimat yang mengguncangkan jiwa seorang salik, sebab ia menyadari bahwa segala sesuatu benar-benar milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepadanya segala sesuatu akan kembali. Ketika kesadaran ini meresap, engkau akan malu untuk meminta rezeki berlimpah jika hanya membuatmu lalai, malu untuk meminta umur panjang jika hanya membuatmu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan malu untuk meminta derajat tinggi di dunia jika hanya membuatmu semakin tenggelam dalam pujian manusia. Dalam surat Al-Isra ayat 82 disebutkan, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Ruh seorang arif yang telah disembuhkan oleh Al-Quran tidak lagi goncang oleh godaan dunia, tidak lagi gelisah oleh takdir, sebab dia sudah yakin bahwa segala gerak adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memberinya cobaan. Cobaan bukan tanda kebencian, melainkan tanda cinta yang mendalam. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membersihkan hambanya dari kesombongan dan melatihnya untuk semakin dekat. Ketika ruh berada pada puncak makrifat, engkau akan menyadari bahwa semua yang terjadi hanyalah wujud rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlapis-lapis." Dalam surat Ar-Rahman ayat 26 hingga 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." Ayat ini menjadi tamparan bagi hati yang masih tertambat pada dunia, mengingatkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal, sedangkan makhluk hanyalah bayangan sementara yang akan hilang bersama waktu. Seorang arif akan menangis dalam setiap sujud, sebab di sanalah puncak kehinaan dan puncak kedekatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya." Dalam keadaan sujud, seorang salik melepaskan seluruh beban dunia, menumpahkan rasa malu, membisikkan rahasia hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar hatinya tidak lagi berpaling walau sekejap. Dalam surat Al-Hasyr ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah." Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Seorang arif memahami bahwa lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan hilangnya kesadaran hakikat diri. Maka setiap hembusan napasnya dijaga, setiap lintasan hati disaring, agar tidak menyakiti dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu yang lahir bukan hanya rasa malu lahiriah, melainkan rasa malu yang membakar seluruh saraf ruhani. Membuat seorang arif ingin terus bersembunyi dari makhluk, tidak ingin dikenal, tidak ingin dipuji. Bahkan ia akan menangis haru ketika dipuji, sebab pujian dianggap sebagai hijab yang menutupi kebenaran hakikat dirinya yang fakir. Dalam surat An-Nur ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat,
yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini menjadi puncak penjelasan tentang cahaya makrifat yang menuntun hamba untuk hanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Dalam keheningan makrifat, engkau akan merasakan bahwa setiap getar jantung adalah zikir, setiap detik adalah taman rahmat, setiap luka adalah sapuan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau akan malu untuk membenci siapapun, sebab seluruh makhluk hanyalah cerminan kehendaknya. Bahkan engkau akan mendoakan orang yang memusuhimu, mengampuni mereka dengan penuh cinta, sebagaimana dalam surat Fusilat ayat 34 disebutkan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Seorang arif yang tenggelam dalam makrifat akan merasakan hakikat sabar dan syukur pada level yang paling dalam, sebab ia tidak lagi membedakan nikmat dan musibah, semuanya adalah wujud kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini menjadi cambuk bagi seorang arif untuk terus bersyukur, tidak hanya di lisan tetapi di setiap denyut jiwanya. Ketika ruh benar-benar fana, maka lahirlah rasa malu untuk menuntut keadilan bagi diri sendiri, sebab ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tidak pernah menzalimi hambanya. Dalam surat Az-Zumar ayat 75, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kamu akan melihat malaikat-malaikat berkeliling di sekeliling arsy bertasbih memuji Tuhannya, dan diberi keputusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam." Ketika mendengar ayat ini, seorang arif hanya akan menangis dan berkata, "Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan Arsy yang agung." Semua rasa itu melahirkan kedamaian hakiki yang tidak bisa dibeli dengan seluruh dunia dan isinya. Semua rasa malu, tangis haru, getaran sukma, dan kerinduan mendalam hanyalah jalan untuk kembali pulang menuju pelukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa batas. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Tunggal, yang Maha mengetahui segala rahasia hati, yang Maha mendengar setiap bisik doa, yang Maha menerima tobat, yang Maha Penyayang tiada tara. Ketika ruh sudah benar-benar lebur dalam lautan makrifat, maka seluruh getar di dadanya bukan lagi sekadar rasa, melainkan gelombang cinta ilahi yang tak terbendung, menggulung setiap sudut hati, hingga tiada tersisa ruang untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan demikian, seorang arif akan merasakan bahwa nafas yang dihela adalah nafas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan, langkah yang digerakkan adalah gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntun, dan pandangan yang menatap adalah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawasi. Dalam surat Al-Hadid ayat keempat disebutkan, "Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Ayat ini menegaskan bahwa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi seluruh ciptaan tanpa sekat ruang dan waktu, sehingga seorang arif tidak lagi bisa lari dari pengawasannya. Pada maqam ini, seorang hamba akan merasa malu yang tiada tara, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya napas, rezeki, kesehatan, waktu, dan kesempatan bertobat, sedangkan hamba sering sekali lalai, sering mengeluh, sering tidak bersyukur, bahkan sering merasa cukup dengan amal yang sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi." Hadis ini menjadi peringatan keras bagi para salik agar mengikis seluruh kesombongan, bahkan kesombongan tersembunyi dalam rasa puas terhadap amal sendiri. Dalam surat Al-A'la ayat 14 hingga 15 disebutkan, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman, dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sholat." Seorang arif yang telah fana dalam makrifat akan menjaga zikirnya, tidak pernah kosong walaupun sekejap, sebab setiap zikir adalah jembatan menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semakin nyata. Pada tahap ini, ruh akan merasa malu untuk meminta balasan,
sebab seluruh ibadahnya hanyalah bentuk rasa syukur, bukan transaksi untuk mendapat surga. Bahkan seorang arif lebih takut dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada takut masuk neraka, sebab baginya yang utama adalah dekat dengan Zat yang Maha Kasih. Dalam surat At-Taubah ayat 21 hingga 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridaan, dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Seorang arif tidak lagi sekadar menginginkan surga yang penuh kenikmatan, tetapi lebih dari itu, ia mendamba pandangan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendamba kalimat aku ridha kepadamu wahai hambaku. Ketika ruh telah lebur sepenuhnya, maka rasa marah, dengki, iri, ria, dan ujub akan hangus terbakar oleh cahaya makrifat. Hati menjadi lapang seluas langit, lembut melebihi sutra, dan sabar seperti bumi yang terus diinjak tetapi tetap menumbuhkan kehidupan. Dalam surat Al-Furqan ayat 63 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Ayat ini menggambarkan akhlak tertinggi dari seorang arif yang senantiasa merendah, bahkan ketika disakiti, ia membalas dengan doa dan kelembutan. Ruh yang tenggelam dalam makrifat akan terus menangis dalam diam, sebab tidak sanggup menanggung beban rahasia cinta ilahi yang begitu dalam. Ia malu untuk menampakkan diri, malu untuk menceritakan pengalaman spiritualnya, sebab ia tahu bahwa semua itu adalah anugerah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Luqman ayat 27 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambah lagi 7 laut sesudah itu, niscaya tidak akan habis kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini mengajarkan betapa luasnya ilmu dan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang arif tidak berani merasa sudah tahu, tidak berani berkata aku telah sampai, sebab hakikatnya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berujung. Rasa malu yang membuncah membuat ruh terus berzikir dengan lirih, La ilaha illallah, kalimat yang membakar seluruh berhala-berhala batin, membebaskan ruh dari penjara ego, membasuh jiwa hingga putih bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik zikir adalah La ilaha illallah. Kalimat tauhid ini bukan sekadar lafaz, tetapi hakikat kesatuan wujud yang meniadakan segala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makrifat engkau akan merasa dirimu begitu kecil, begitu hina, bagaikan setetes air di tengah samudera tak bertepi. Engkau akan malu untuk memamerkan ilmu, sebab ilmu hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau akan malu untuk menghakimi sesama, sebab setiap hamba sedang menjalani skenario ilahi yang penuh rahasia. Bahkan engkau akan malu untuk sekadar merasa lebih baik, sebab siapa tahu akhir hidupmu. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka, dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, boleh jadi wanita yang diolok-olok lebih baik daripada mereka. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini menampar keras hati yang masih menyimpan kesombongan tersembunyi. Seorang arif yang tenggelam dalam makrifat akan senantiasa berkata dalam hatinya, wahai Tuhanku, segala yang baik adalah milikmu, dan segala keburukan datang dari kelemahan diriku. Ampunilah aku, tutupilah aibku, dan jangan kau biarkan aku sendiri walau sekejap mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Doa ini menjadi nyanyian sunyi seorang arif, sebab semakin tinggi makamnya, semakin ia takut tergelincir, semakin ia merasa rapuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada puncaknya seorang arif hanya ingin satu hal, dipandang dengan cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam, yang maha meliputi segala rahasia, yang maha mendengar bisik terdalam, yang maha lembut, yang maha penyayang, yang tidak pernah meninggalkan hambanya, walaupun hamba itu sering lupa. Ketika ruh semakin larut dalam samudra makrifat,
maka seluruh getaran rasa malu yang menetes menjadi air mata di malam sunyi adalah saksi bisu akan cinta dan pengakuan mutlak bahwa tiada sesuatu pun yang pantas diagungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan ini, seorang arif tak lagi mampu mengangkat kepala di hadapannya, sebab rasa hina yang mendalam telah meluluhlantakkan seluruh rasa bangga dan rasa memiliki. Dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama hingga keempat disebutkan, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ayat ini adalah hakikat pondasi tauhid yang menjadi obor penerang jalan ruh menuju fana, jalan lenyapnya keakuan dalam cahaya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kesadaran ini menyala dalam dada, seorang arif tidak lagi memandang segala nikmat sebagai prestasi dirinya, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga dengan rasa takut dan harap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Sabda ini menjadi tiang keyakinan yang menghapus kebergantungan kepada makhluk. Ruh yang telah disucikan dengan zikir yang mendalam akan mendengar bisikan rahasia ilahi di antara helaan napasnya, memandang setiap ciptaan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 164 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi sesudah mati, keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Seorang arif yang menatap dengan mata batin akan menangkap setiap gerak dedaunan yang berguguran sebagai tarian tauhid, setiap hembusan angin sebagai bisikan la ilaha illallah, setiap tetesan hujan sebagai perwujudan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus menghidupkan hati manusia. Ketika rasa malu telah sampai pada puncaknya, seorang arif tidak lagi meminta agar dosanya dihapus semata, tetapi memohon agar tidak dijauhkan dari rahmatnya, sebab baginya lebih baik terbakar dalam lautan penyesalan, tetapi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hidup senang namun jauh dari kasih-Nya. Dalam surat Al-An'am ayat 125 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang Allah kehendaki akan diberi petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, niscaya dia menjadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan ia sedang mendaki ke langit. Ayat ini menegaskan bahwa lapangnya dada untuk menerima kebenaran hanyalah anugerah murni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang arif yang tenggelam dalam makrifat akan selalu mengulang dalam sujudnya, wahai Allah, jangan kau serahkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Sebab ia sadar dirinya penuh kelemahan, penuh kelalaian, penuh ketergantungan kepada rahmat-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam penuh dengan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis ini membangkitkan rasa malu yang amat dalam, sebab setiap detik adalah peluang taubat, setiap napas adalah kesempatan untuk kembali, tetapi sering kali diabaikan. Ketika ruh tenggelam dalam cahaya makrifat, maka semua eksistensi makhluk menjadi hilang, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qasas ayat 88, dan janganlah kamu menyembah Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginyalah segala penentuan, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ayat ini membimbing seorang arif agar tidak lagi berharap pada makhluk, tidak bergantung pada dunia, tidak terikat oleh pujian, sebab yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesadaran itu, lahirlah rasa malu untuk sekadar berharap pada manusia, malu untuk menunjukkan amal, malu untuk mengungkit kebaikan, sebab semua amal adalah milik-Nya, semua kebaikan adalah limpahan rahmat-Nya, semua kemampuan adalah pancaran kudrat-Nya. Dalam surat Asy-Syura ayat 9 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Tetapi Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang-orang yang mati, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu.
Seorang arif yang telah memahami makrifat tidak akan bergantung kepada pelindung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya Dia yang menghidupkan dan mematikan, hanya Dia yang memelihara dan menghancurkan, hanya Dia yang mencintai tanpa syarat. Dalam sunyi malam yang gelap, ketika ruh hanya berdua dengan Rabb-nya, lahirlah bisikan lembut, "Aku malu, ya Allah, atas dosa yang kulakukan dalam terang maupun sembunyi, malu atas hatiku yang sering lalai, walau lisan berzikir, malu atas mataku yang sering memandang dunia, malu atas jiwaku yang sering merasa cukup." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir." Hadis ini membakar rasa malu menjadi cinta, sebab ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu menjemput hambanya untuk kembali, lebih dulu membuka pintu, bahkan lebih dulu menanamkan rindu. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat ini adalah embun bagi jiwa yang kering, balsam bagi luka batin yang menganga, sebab di dalamnya terkandung panggilan penuh kasih sayang untuk kembali pulang, berlari menuju pelukan ampunannya. Seorang arif yang telah mencapai hakikat makrifat akan terus meneteskan air mata sebagai wujud malu dan rindu, hingga napas terakhir, hingga ruh kembali dengan keadaan ridha dan diridhai. Dalam surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Inilah puncak makrifat yang dirindukan oleh ruh. Kepulangan yang damai, bukan karena amal, bukan karena ibadah, tetapi karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bertepi. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha meliputi segala rahasia, yang Maha memanggil setiap jiwa yang merindukannya, dan yang Maha menyambut dengan senyum penuh kasih di akhir perjalanan. Maka wahai jiwa yang merindu, setelah engkau berjalan meniti padang sunyi makrifat, setelah engkau berenang dalam samudra air mata penyesalan, setelah engkau terhuyung menahan malu pada Zat yang Maha melihat, kini saatnya engkau pulang membawa segenggam debu rendah hati, segenggam kerinduan yang tak lagi butuh alasan, segenggam zikir yang terus berbisik di relung terdalam. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, perjalanan makrifat bukan untuk menonjolkan kehebatan ruh, bukan untuk membangun menara kesombongan rohani, bukan untuk memburu gelar arif yang dipuji manusia, tetapi semata-mata untuk menjemput rahmat-Nya yang tak pernah lekang oleh masa, tak pernah surut oleh gelombang dosa, tak pernah kering oleh kebodohan kita. Ketika ruh sudah meleleh dalam samudra cintanya, maka segala amal hanyalah percikan kecil dari lautan kasih sayangnya, segala ilmu hanyalah setetes embun di pagi buta dibanding samudra ilmunya, segala ibadah hanyalah debu di padang luas di hadapan kebesarannya. Ruh akan tersungkur memeluk bumi, menangis dalam diam, bergetar dalam sujud panjang yang sunyi, sebab hanya di sujud itu semua beban hilang, semua topeng jatuh, semua hijab tersingkap. Engkau akan merasakan bahwa engkau hanyalah bayangan fana yang menunggu panggilan pulang, dan seluruh hidup ini hanyalah undangan abadi untuk kembali kepada Zat yang Maha Hidup. Maka janganlah tertipu oleh pujian manusia, sebab pujian adalah racun paling halus yang menghancurkan ruhani. Jangan pula goyah oleh celaan, sebab celaan adalah pupuk kerendahan hati yang mengembalikanmu pada hakikat. Jangan lagi mengeluh kepada makhluk, sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak mendengar keluhanmu, sebagaimana Nabi Ya'qub berkata dalam surat Yusuf ayat 86, "Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Maka peganglah erat tauhidmu, genggam erat zikirmu, peluk erat rasa malumu, sebab di sanalah letak makrifat yang sebenar-benarnya. Ketika napas terakhir datang, engkau akan tersenyum, bukan karena amal telah cukup, tetapi karena engkau tahu, engkau akan bertemu dengan kekasih
yang selama ini engkau rindukan dalam sepi, engkau sebut dalam tangis, engkau sebut dalam malam-malam panjang yang sunyi, dan kelak di padang mahsyar engkau akan berdiri tanpa daya, hanya berbekal air mata penyesalan dan segenggam harap pada kasih-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambutmu dengan kalimat, "Wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau dengan ridha dan diridhai, masuklah ke dalam rahmatku, ke dalam surgaku. Wahai ruh yang haus, jangan pernah berhenti mengetuk pintunya, jangan pernah letih mengemis kasih-Nya, jangan pernah bosan menyebut namanya, sebab seluruh semesta adalah cermin kehadirannya. Setiap desah napasmu adalah isyarat cintanya, setiap denyut jantungmu adalah nyanyian tauhid yang tak pernah usai." Inilah akhir dari awal, inilah permulaan abadi yang tiada penghujung, inilah titik balik seluruh kesadaran. Kembalilah kepadanya, wahai ruh yang lebur, wahai air mata yang jatuh, wahai hati yang remuk, sebab hanya dalam pelukannya engkau akan merasakan hakikat kebebasan, hakikat keabadian, hakikat kebahagiaan tanpa batas. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menenun rahmat-Nya di setiap hela napas, yang menghidupkan rasa malu agar kita tidak sombong, yang menciptakan air mata agar kita selalu kembali pulang, yang mengalirkan zikir agar kita tetap hidup meski jasad kelak akan terkubur. Dialah tujuan segala tujuan, Dialah penutup segala keraguan, Dialah pemilik segala cinta yang tidak pernah pudar. Semoga kelak kita semua dikumpulkan dalam barisan para pecinta yang fana, yang hanya mengharap ridha, yang hanya memandang wajah-Nya, yang hanya mengulang bisikan cintanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, selamanya dan selama-lamanya.